Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini dengan NIM S11812. Nah, saya akan menjelaskan mengenai UML bab 2. Tapi sebelum itu, I want to apologize for the background noise because it's raining right now and I'm so sorry for it. Okay, let's go. Nah, yang pertama yaitu sejarah OML. Sejarah OML yaitu yang pertama mengenai pengenalan konsep orientasi objek dalam teknologi informasi berasal dari karya awal pada tahun 1960-an. Ide pertama diimplementasikan dalam sistem seperti Sketchpad yang menawarkan pendekatan komunikasi grafis baru antara manusia dan komputer. Saat ini, bahasa pemrograman Simula dianggap sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek pertama. Simula utamanya hanya digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak simulasi dan tidak terlalu luas digunakan, dan sudah termasuk konsep-konsep seperti kelas, objek, penulisan, dan pendekatan unik. Pengenalan konsep-konsep ini adalah awal dari sebuah revolusi dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam dekade berikutnya diikuti dengan implementasi objek bahasa pemrograman banyak yang baru. Ini termasuk dalam seperti C++, Avil, dan Smalltalk. Nah, yang sudah mengandung banyak konsep-konsep pemrograman modern dan masih digunakan sampai sekarang. Lanjut, selama bertahun-tahun, orientasi objek telah menjadi yang paling penting dalam paradigma pengembangan perangkat lunak. Hal ini tercermin dalam orientasi objek bahasa pemrograman seperti Java atau C dan orientasi objek bahasa pemrograman seperti UML. Namun, jalan menuju arus state of the art pengembangan perangkat lunak itu panjang dan berliku. Pada tahun 1980-an, bahasa pemrograman ADI akan saya sebut ada yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sangat populer karena konsepnya yang kuat dan populer dan juga efisien. Namun, seiring waktu, sejumlah metode pemodelan berorientasi objek lebih lanjut mulai bermunculan. Secara umum, metode pemodelan memiliki referensi yang kuat untuk bahasa pemrograman, seperti metode Booch atau referensi yang kuat untuk pemodelan data, seperti pendekatan Object Modeling Technique atau OMT disingkat, yang dikembangkan oleh James Rombaugh et al. Nah, OMT itu mendukung pengembangan objek kompleks dalam arti perpanjangan orientasi objek dari hubungan entitas model yang telah diperkenalkan untuk menggambarkan database. Kita lanjut. Nah, pada 1980-an dan awal tahun 1990-an, dunia modeling dibanjiri banyaknya bahasa pemodelan yang berbeda. Upaya yang cukup besar dilakukan untuk menangani masalah kompatibilitas yang dihasilkan. Nah, modelnya minta proyek yang berbeda sering tidak kompatibel dan tidak selalu mungkin untuk menggunakan kembali model dalam proyek yang berbeda. Hasilnya adalah diskusi yang melelahkan tentang notasi yang berbeda yang mengurangi masalah pemodelan sebenarnya. Ketika bahasa pemodelan baru diterapkan mengintip sepanjang waktu, tidak ada penjelasan tentang mana yang layak investasi dan hanya tren untuk waktu pendek saja. Nah, berikutnya, jika suatu bahasa tidak diterima, maka semua investasi yang telah dilakukan untuk mendirikannya dalam suatu proyek perusahaannya umumnya maka akan hilang. Melihat belakang, nah ini waktu dari pendekatan seringkali perbedaannya terdapat pada detail. Nah, biasa disebut dengan war method atau metode perang. Untuk mengakhiri situasi yang tidak memuaskan ini, pada tahun 1996, Object Management Group atau OMG standarisasi yang paling penting untuk pada tubuh untuk pengembangan proyek perangkat lunak berorientasi objek disebut untuk spesifikasi standar pemodelan yang seragam. Nah, pada tahun sebelumnya, 1995, Brady Booch, Ivar Jacobson, dan James Rombaugh telah menggabungkan ide dan pendekatan mereka di OOPSLA, konferensi OOPSLA, atau itu singkatan dari pemrograman berorientasi objek, sistem bahasa dan aplikasi. So, it's Object Orientation Programming, System, Language, and Application. Kita lanjut, masih tentang sejarah. Nah, hasil dari usaha mereka adalah Unified Modeling Language atau UML. Nah, UML ini yang diajukan pada dalam versi 1.0 pada tahun 1997 sebagai tanggapan atas panggilan UMG, yaitu sejumlah mantan pesaing yang terdapat dalam pembuatan versi 1.1 kemudian muncul pada tahun 1998. Saat ini, UML adalah salah satu yang paling luas berorientasi objek grafis bahasa pemrograman. Meskipun banyak revisi, akarnya pada Booch Method atau MT atau OOSA masih dapat dikenali dengan jelas.
UML cocok untuk permodelan, baik hubungan objek yang kompleks dan proses dengan konkurasi nyata, uang. Nah, UML adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang berarti bahwa penggunanya tidak terbatas pada area aplikasi tertentu. Nah, ini menyediakan konsep bahasa dan pemodelan dan notasi grafis intuitif untuk memodelkan berbagai area aplikasi. Memungkinkan sistem perangkat lunak menjadi ditentukan, dirancang, divisualisasikan, dan didokumentasikan. Hasil dari pemodelan dengan UML adalah model grafis yang menawarkan tampilan yang berbeda dari suatu sistem dalam bentuk berbagai diagram. Oke, kita lanjut pada usage atau kegunaan. UML tidak terikat dengan alat pengembangan tertentu, pemrograman khusus bahasa atau platform target tertentu di mana sistem yang akan dikembangkan terus digunakan. Artinya tentu di mana sistem yang akan dikembangkan harus digunakan. UML juga tidak menawarkan proses pengembangan perangkat lunak. UML sebenarnya memisahkan bahasa pemodelan dan pemodelan metode. Yang terakhir dapat didefinisikan pada proyek spesifik atau perusahaan dasar tertentu. Namun, konsep bahasa UML dapat membantu proses iteratif dan inkremental. Nah, UML dapat digunakan secara konsisten di seluruh proses pengembangan perangkat lunak. Pada semua tahap perkembangan, konsep bahasa yang sama dapat digunakan dalam notasi yang sama. Dengan demikian, sebuah model dapat disempurnakan secara bertahap. Model tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa pemodelan lain. Ini memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang berulang dan bertahap prosesnya. UML sangat cocok untuk berbagai area aplikasi dengan perbedaan persyaratan mengenai kompleksitas, volume data, waktu nyata, dan lain-lain. Elemen model UML dan penggunaannya yang benar ditentukan dalam meta model UML. Konsep bahasa didefinisikan secara umum sehingga penerapan yang luas dan fleksibel tercapai. Untuk menghindari pembatasan penggunaan UML, standar ini sengaja kabur di berbagai titik, memungkinkan interpretasi yang berbeda dalam bentuk semantik, titik variasi, namun ini adalah pedang bermata dua, juga mengarah ke implementasi yang berbeda dari standar bahasa dengan alat permodelan yang pada gilirannya, namun sayangnya membuat sulit untuk vertikal model. Selanjutnya yaitu diagram. Dalam UML, sebuah model dipresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Diagram memberikan pandangan tentang bagian dari realitas yang dijelaskan oleh model. Ada diagram yang mengungkapkan penggunaan mana yang menggunakan fungsionalitas, mana dan diagram yang menunjukkan struktur sistem tetapi tanpa menentukan implementasi yang konkret. Ada juga diagram yang mewakili proses yang didukung dan dilarang. Dalam versi 2.4.1 ini, saat ini, UML menawarkan 14 diagram dan menggambarkan baik struktur atau perilaku sistem. Selanjutnya yaitu struktur diagram. UML menawarkan 7 jenis diagram untuk memodelkan struktur sistem dari perspektif yang berbeda. Perilaku dinamis dari elemen yang bersangkutan, yaitu perubahannya dari waktu ke waktu, tidak dipertimbangkan dalam diagram ini. Nah, untuk struktur diagram ini, saya akan membawa 3, yaitu kelas diagram, objek diagram, dan juga package diagram. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kelas diagram. Sama seperti konsep diagram objek, nah, bisa dilihat pada paragraf berikutnya, yaitu konsep objek diagram. Nah, konsep diagram kelas berasal dari pemodelan data konseptual dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Konsep-konsep ini digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari satu sistem. Diagram kelas didasarkan terutama pada konsep kelas, generalisasi, dan sosialisasi. Misalnya, dalam diagram kelas atau kelas diagram ini, Anda dapat memodelkan bahwa kelas suatu mata kuliah mahasiswa profesor terjadi dalam suatu sistem. Nah, profesor mengajar kursus dan siswa menghadiri kursus. Mahasiswa dan profesor memiliki properti yang sama karena keduanya adalah anggota kelas atau person. Nah, hal ini dinyatakan dengan hubungan generalisasi. Bisa dilihat kelas diagram contohnya. Oke, next yaitu objek diagram.
Nah, berdasarkan definisi diagram kelas terkait, maka diagram objek itu menunjukkan snapshot konkret dari status sistem pada waktu eksekusi tertentu. Misalnya, diagram objek dapat menunjukkan bahwa seorang profesor, Henry Foster, tulisnya di sini Henry Foster, mengajar mata kuliah permodelan berorientasi objek (OOM) dan pemrograman berorientasi objek (OOP). Bisa dilihat langsung objek diagramnya. Oke, next. Nah, terakhir yaitu package diagram. Diagram package melengkapkan diagram atau elemen model sesuai dengan sifat umum, seperti kohesif fungsional. Misalnya, dalam sebuah sistem administrasi universitas, Anda dapat memperkenalkan paket-paket yang memperoleh informasi tentang pengajaran, penelitian, dan administrasi aspek. Paket sering terintegrasi dalam diagram lain daripada ditampilkan dalam diagram terpisah. Nah, setelah membahas struktur diagram, sekarang saya akan membahas mengenai behavior diagram. Dengan diagram perilaku atau behavior diagram, UML menawarkan infrastruktur yang memungkinkan untuk mendefinisikan perilaku secara rinci atau behavior secara rinci. Perilaku atau behavior mengacu pada konsekuensi langsung dari tindakan setidaknya satu objek. Nah, ini mempengaruhi bagaimana keadaan objek berubah dari waktu ke waktu. Behavior atau perilaku dapat ditentukan melalui tindakan satu objek atau hasil dari interaksi antara beberapa objek. Nah, untuk behavior diagram itu yang pertama ada use case diagram. Nah, untuk UML menawarkan use case diagram untuk memungkinkan Anda menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Diagram ini menjelaskan pengguna mana yang menggunakan fungsi mana dari sistem, tetapi tidak membahas detail spesifik dari implementasinya. Unit fungsionalitas dapat disediakan sistem untuk penggunaannya disebut use case dalam administrasi universitas sistem. Misalnya, fungsionalitas pendaftaran akan menjadi kasus penggunaan digunakan oleh sistem. Bisa dilihat di sini student, dia itu ketika ingin registration diatur di dalam administration. Bisa dilihat langsung use case diagramnya. Oke, next yaitu stage machine diagram. Dalam siklus hidup mereka atau siklus hidupnya stage machine diagram ini, sebuah objek itu melewati keadaan yang berbeda. Misalnya, seseorang dalam keadaan logout saat pertama kali mengunjungi suatu sistem, suatu website. Nah, perubahan untuk masuk setelah orang tersebut berhasil memasukkan nama pengguna dan kata sandi segera setelah orang itu keluar logout atau logout event. Nah, orang itu akan kembali ke keadaan logout. Bisa dilihat ini gambarnya langsung. Nah, perilaku ini dapat direpresentasikan dalam UML menggunakan stage machine diagram. Diagram ini menggambarkan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk keadaan dan keadaan yang mungkin transisi dipicu oleh berbagai peristiwa. Nah, bisa dilihat kalau misalnya dia itu logout, login, ada siklusnya. Oke, next yaitu activity diagram. Nah, Anda dapat menggunakan proses apapun menggunakan activity diagram, baik proses bisnis maupun proses perangkat lunak. Misalnya, activity diagram dapat menunjuk tindakan mana yang diperlukan bagi siswa yang ingin berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Diagram aktivitas menawarkan mekanisme aliran kontrol serta mekanisme aliran data yang mengkoordinasikan tindakan yang membuat suatu aktivitas, yaitu suatu proses. Nah, bisa dilihat di sini registrasi, dia ingin leg atau S. Untuk leg itu lecturer dan atau mata kuliahnya, dan S itu assignment, masuk ke dalam activity diagram. Oke, last thing yaitu sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek untuk memenuhi tugas tertentu. Misalnya, pendaftaran ujian di sistem administrasi universitas. Nah, fokusnya itu ada pada urutan kronologis dari pesan yang dipertukarkan antara mitra interaksi.
berbagai konstruksi untuk mengendalikan urutan kronologis pesan, serta konsep yang modularisasi memungkinkan Anda untuk memodelkan interaksi yang kompleks. Bisa dilihat di sini, student, register, course, date, terus masuk ke sistem, kemudian sistem akan mengirimkan registernya, oke. Nah, saya rasa itu saja mengenai rangkuman bab 2 UML. Terima kasih, and sorry for the annoying background noise because I'm doing this video when my parents and nobody at home, so I can speak more clearly, and and I don't think there will be rain. Okay, so thank you.